Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, semangat sekali kalian pada pagi hari ini anak-anak. Sebelumnya ibu akan presensi kalian terlebih dahulu. Adakah teman yang tidak masuk pada pagi hari ini? Rizky kenapa sakit? Sakit apa? Demam. Oh, demam. Kita doakan ya, semoga Rizky lekas sembuh. Amin. Dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Berdoa dimulai. Setelah kita melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita imajinasi. Sebelum kita membahas unsur-unsur cerita imajinasi, di sini ibu mau bertanya, apa sih cerita imajinasi itu? Ada yang tahu? Belum, ibu? Oke, ibu akan memberikan beberapa contoh tentang cerita imajinasi. Contoh cerita imajinasi adalah Upin Ipin, Adit Sopo Jarwo, Dora, SpongeBob, dan Siva. Pasti kalian sudah pernah melihatnya. Dan setiap hari pasti kalian melihatnya di televisi. Baik, setelah ibu berikan beberapa contoh dari cerita imajinasi, apakah sudah ada yang tahu apa itu pengertian cerita imajinasi? Ya, Udin mau menjawab teman-teman, apa itu cerita imajinasi? Kata Udin, cerita imajinasi adalah cerita yang bersifat fiktif. Irma bertanya, cerita yang bersifat fiktif itu gimana? Baik, ibu akan menjelaskan cerita yang bersifat fiktif itu gimana. Cerita yang bersifat fiktif itu cerita yang tidak nyata atau penulis menulis ceritanya dengan menggunakan daya imajinatifnya atau khayalannya yang tinggi sekali. Selanjutnya, apakah sudah paham mengenai pengertian cerita imajinasi itu sendiri? Sudah, Ibu? Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur cerita imajinasi. Ada yang tahu apa saja itu unsur-unsur cerita imajinasi? Ya, Aisyah mau jawab, teman-teman. Kata Aisyah, cerita imajinasi itu ada tokoh, alur, penokohan, tema, latar. Ya, pintar Aisyah. Betul sekali jawabannya. Ya, teman-teman, tadi Aisyah sudah menjawab ya. Unsur-unsur cerita imajinasi itu ada tokoh. Tokoh sendiri adalah orang yang terlibat dalam suatu peristiwa cerita. Selanjutnya, penokohan. Penokohan itu adalah karakter dari tokoh. Misalnya, karakternya itu antagonis, protagonis, dan antagonis. Ada yang tahu apa itu antagonis? Ya, Udin menjawab lagi. Kata Udin, antagonis itu yang suka marah-marah. Ya, betul.
betul Udin, antagonis itu wataknya itu adalah jahat. Baik, selanjutnya adalah ada tema. Tema itu adalah topik dari cerita tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur sendiri adalah rangkaian dari cerita. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut. Baik, apakah sudah paham dari penjelasan Ibu tentang cerita imajinasi dan unsur-unsur cerita imajinasi? Sudah Ibu, alhamdulillah pintar semuanya, sudah mengerti dan paham tentang unsur-unsur cerita imajinasi dan juga pengertiannya. Setelah Ibu jelaskan atau memberikan gambaran tentang unsur-unsur cerita imajinasi dan pengertian cerita imajinasi, selanjutnya Ibu akan mengirimkan sebuah link dari YouTube tentang cerita imajinasi yang berjudul Cinderella. Link sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7B. Silahkan diamati dan disimak tayangan video tersebut sekaligus menemukan unsur-unsur cerita imajinasi dari tayangan video yang berjudul Cinderella. Ibu beri waktu sekitar 10-15 menit untuk menyimak dan mengamati tayangan video yang berjudul Cinderella. Selanjutnya, nanti setelah menyimak dan mengamati tayangan video, mari kita bersama-sama membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tayangan video yang berjudul Cinderella tersebut. Ibu rasa waktu untuk menyimak dan mengamati tayangan video tadi sudah cukup ya. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil dari menyimak dan mengamati tayangan video tadi dengan cara Ibu akan mengirim sebuah foto dengan wajah seseorang yang telah berekspresi. Selanjutnya kalian menebak ekspresi apa yang digambarkan oleh tokoh yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian. Jika menjawab benar dan 3 tercepat, Ibu akan meminta 3 orang tercepat yang menjawab benar tadi untuk dapat mempresentasikan hasil ringkasan mengenai unsur-unsur cerita imajinasi dengan menggunakan fitur voice note yang ada di aplikasi WhatsApp. Silakan berlomba-lomba menjawab tercepat untuk mempresentasikan hasil dari ringkasan unsur-unsur dari tayangan video cerita imajinasi yang berjudul Cinderella. 1, 2, 3. Ya, ini adalah ekspresi orang marah. Dan yang berhasil menjawab benar dan 3 tercepat adalah Udin, Irma, dan Budi. Selanjutnya kirimkan hasil presentasi kalian melalui VN dan kirim ke grup WhatsApp. Setelah Ibu mendengarkan VN atau presentasi dari Udin, Irma, dan Budi, sudah bagus dan lengkap dari unsur-unsur cerita imajinasi
dan sesuai dengan tayangan video. Maka dari itu ibu berikan apresiasi sebuah emoticon love senyum dan tepuk tangan. Yeay! Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi untuk meringkas unsur-unsur cerita imajinasi dari tayangan video tadi. Mari kita membahas unsur-unsur cerita imajinasi yang terdapat dalam tayangan video yang berjudul Cerita Cinderella. Yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah mengenai tentang tema yang diangkat dalam Cinderella. Tema yang diangkat adalah cinta dan kebaikan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan. Siapa yang tahu tokoh dan penokohan seperti apa yang ada di Cinderella? Ya, Aisyah mau jawab teman-teman. Menurut Aisyah, tokoh dan penokohan dalam cerita Cinderella itu ada satu, Cinderella berwatak baik, tidak sombong, penyayang semua makhluk. Yang kedua, pangeran yang berwatak baik. Ketiga, ibu tiri Cinderella yang berwatak jahat dan sombong. Dan juga saudara tiri Cinderella juga memiliki watak seperti ibunya, yaitu jahat dan sombong. Baik, jawaban dari Aisyah sangat betul sekali dan pintar sekali. Selanjutnya yaitu latar dalam cerita Cinderella ini mengambil di sebuah desa. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yang terdapat dalam cerita Cinderella ini apa ya anak-anak? Kasih tahu dong ibu. Siapa yang mau jawab? Budi mau jawab teman-teman. Ya, silakan Budi jawab. Menurut Budi, amanat yang terdapat dalam cerita Cinderella itu adalah jangan pernah membeda-bedakan antar keluarga, harus saling menyayangi. Yang kedua adalah jika ingin memilih seseorang untuk menjadi teman, sahabat, atau pasangan hidup, pilihlah orang yang baik hatinya. Jangan melihat dari luarnya saja, tapi lihat dalamnya juga. Ya, jawaban dari Budi sangat betul sekali dan pintar sekali. Ibu rasa kalian semua sudah paham dan mengerti mengenai unsur-unsur cerita imajinasi. Dan selanjutnya ibu akan memberikan tugas kembali untuk mengukur pemahaman kalian. Tulis atau ringkas kembali mengenai unsur-unsur cerita imajinasi yang sudah kita bahas tadi mengenai cerita Cinderella dalam bentuk Word atau dokumen, dan selanjutnya kirim ke grup WhatsApp pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7B. Waktu pembelajaran sudah habis, mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.